alladzi wudi'a lahu ulama al-lughah. Jadi para ulama bahasa sudah menetapkan itulah maksudnya, nggak ada maksud yang lain. Atau yang kedua sebaliknya, fi ghairi makna alladzi wudi'a lahu, bukan dia untuk itu, tapi untuk yang lain. Yang ketiga, kemungkinan di dalam teks itu sendiri ada semacam tafawud. Yang keempat, bisa juga teks itu menunjuk kepada satu hukum, tapi hukum itu dipahami dengan berbagai cara pemahaman. Apakah dia disebut dengan ibaratun nas, ataukah isyaratun nas, ataukah disebut juga dengan dilalatul iqtida yang harus ada takdirnya, ataukah juga sering disebut dengan yang tersirat bukan yang tersurat. Itulah yang melahirkan mafhum al-mukhalafah. Kemudian yang kelima, kemungkinan yang terjadi dari teks itu, dia menunjuk pengertian yang khusus yang disebut dengan khas, atau sebaliknya dia menunjuk kepada yang umum, yang am, atau dia menunjuk kepada sesuatu yang tertentu juga yang disebut dengan umur muayyanah. Nah, bagaimana cara memahami ini? Maka itulah yang disebut dengan nanti dengan dilalatun nas. Jadi ada amr, maka amr lahu dilalatuhu alal ahkam. Ada nahi lahu dilalatuhu alal ahkam. Ini kalau kita bahas satu sisi saja, itu satu disertasi. Al-amru wa dilalatuhu alal ahkam. Kita temukan ada 21 dilalah dalam teks itu. Maka tidak semua perintah itu adalah wajib, tapi perintah juga terkadang dia berbentuk doa. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ighfir, doa. Atau lihat tahqir, dzuk misalnya, innaka antal azizul hakim, rasakan. Nah, semuanya ini akan mengantarkan kita untuk memahami satu hukum. Maka tidak bisa kita, kalau tidak kita pahami secara benar dari teks itu, maka ketika pemahaman kita keliru, maka hasilnya pun akan keliru. Ketika pemahaman kita benar, maka hasilnya juga akan benar. Nah, standarisasinya apa? Standarisasinya apa? Inilah pembahasan usul fikih. Yang pertama kali menulis tentang itu yang disebut dengan al-bayan itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Maka sampai sekarang tidak ada tokoh yang mampu untuk mengungkap itu dari teks-teks yang ada dalam buku Ar-Risalah. Sudah berapa disertasi itu? Satu fakroh saja itu menjadi satu disertasi, menunjukkan betapa dalamnya untuk memahami sebuah teks itu. Nah, berangkat dari itu semua, kita yakini pula bahwa tidak ada wahyu, apakah itu Al-Quran ataukah itu As-Sunnah, yang hampa kultural. Artinya tidak ada ayat Al-Quran yang diturunkan di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada manusianya. Tidak mungkin. Nabi juga tidak mungkin berbicara, tidak ada yang diajak, tidak ada yang diajak bicaranya, tidak mungkin. Maka dari sini muncullah kajian-kajian yang disebut dengan asbab, syurut, mawani dalam usul fikih. Tapi dalam
ilmu pengetahuan yang secara umum itu yang disebut dengan kajian historis, sosiologis, antropologis. Dalam ilmu Al-Quran itu sering disebut dengan asbabun nuzul, dalam ilmu hadis disebut dengan asbabul wurud. Kendalanya adalah apakah semua ayat itu ada sababun nuzulnya? Yang jumlahnya 6.236 itu. Begitu juga sebaliknya, apakah hadis Nabi yang jumlahnya diperkirakan 850.000 itu semuanya juga ada asbabul wurudnya? Kalau orang membaca asbabul wurud yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, ulama abad ke-10 yang kita jadikan sebagai rujukan, yang wafat 911 Hijriah, maka asbabul wurud yang ditulis oleh beliau hanya 97 hadis saja. Baru 97 beliau meninggal dunia. Jadi kalau itu yang dijadikan rujukan, terlalu minim saya kira untuk dikatakan sebagai asbabul wurud. Maka Al-Husaini 2 abad sesudah itu muncul, menulis sebuah karya namanya Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadits An-Nabawi Asy-Syar'i. Memuat lebih dari 1371 sababul wurud. Tapi para ulama mengatakan bahwa asbabun nuzul, asbabul wurud itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kalau kita menggunakan istilahnya Abu Syahbah, Muhammad Abu Syahbah, beliau mengatakan ada yang namanya ibtidai, ada yang namanya sababi. Berangkat dari keyakinan tadi itu pasti ada. Tapi tidak boleh dia disebut sebagai sababun nuzul, dan itu tidak boleh juga disebut sebagai wurud. Itulah yang kita kenal dengan riwayatan. Jadi dalam memahami teks nanti, ketika kita tidak menemukan sababul wurud, sababun nuzul, riwayatan, itu tidak boleh kita ijtihad di dalamnya. Diperkirakan ayat ini turun, konon kabarnya ayat ini turun, itu haram hukumnya. Imam Al-Wahidi secara jelas mengatakan itu dalam karyanya Asbabun Nuzul. Kata beliau, la yahillu al-qawlu fi bayani asbabi nuzulil kitab illa birriwayati was-sima' mimman syahadut tanzil wa araful asbab wa bahathu an ilmiha wa jaddu fit talab. Itu teksnya, la yahillul qaul. Jadi artinya tidak ada kompromi di sana. Maka sababun nuzul yang riwayatan itu tidak ada ijtihad di dalamnya. Nanti dalam perjalanannya, ketika teks itu kita temukan, ternyata riwayat yang sampai kepada kita juga berbeda. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nanti ilmunya sendiri lagi. Namanya at-ta'arud wa tarjih. Jadi kalau ada yang sahih, satu yang dhaif, jelas kita gunakan yang sahih. Tapi kalau semuanya sahih, bagaimana? Itu tadi disebutkan sudah. Al-jamu wa taufiq, an-nasakh, at-tarjih. Ada yang menggunakan at-tarjih duluan, silakan. An-nasakh duluan, silakan. Itu metode yang ditawarkan oleh para ulama. Nah, para pakar mencoba untuk menghimpun semuanya itu menjadi satu buku. Maka muncullah buku Al-Adillah Asy-Syar'iyyah, At-Ta'arud fil Adillah Asy-Syar'iyyah wa Wujuhut Tarjih Bainaha. Karyanya Badran Abul Ainin Badran, atau karyanya Ibrahim Al-Hafnawi, At-Ta'arud wa Tarjih. Nah, di dalam perjalanan selanjutnya kita temukan
bahwa teks itu di samping dia menunjuk kepada am, pada khas, kemudian ada juga nanti mustarak, kemudian ada hakikah, ada majaz, maka dia juga ada teks yang menunjuk kepada hukum itu secara mubasyaratan. Itulah yang disebut dengan al-amru an-nahyu. Tapi di dalam memahami juga itu tidak semudah apa yang kita sampaikan tadi. Nah, disinilah perdebatan antara jumhur al-usuliyin dengan al-hanafiyah. Hanafiyah membuat semacam satu metrik ya, kalau kita sebut metrik dia, berbicara tentang al-bayan di situ. Yang tujuannya adalah izharul ma'ani wal ahkam. Ada yang mereka sebut dengan bayanut takrir, ada yang disebut dengan bayanut tafsir, ada yang disebut dengan bayanut taghyir, ada yang disebut bayanut tabdil, dan ada juga yang disebut dengan bayanut darurah. Kalau kita cermati, ini sebetulnya bahagian dari kajian yang dilakukan oleh jumhur juga, hanya redaksi yang berbeda, karena metode yang ditawarkan itu cukup unik. Maka disinilah disebutkan, kalau kita sudah berbicara nanti kepada bayanud darurah, maka kita berbicara tentang fi hukmil mantuq dan fi hukmil maskut. Maka bagaimana posisi maskut di situ, itu mereka rinci lagi. Jadi kalau kita baca ulang-ulangi, insya Allah kita bukan lebih mengerti, tapi lebih bingung gitu. Kenapa? Karena teks sudah dibawa kepada metode pemahaman. Nah, ketika teks sudah dibawa kepada metode pemahaman, dia pasti akan menghasilkan satu hasil. Itulah yang disebut dengan hukum. Nah, mereka bagi di sini. Pembagian lafaz itu dilihat daripada dilalahnya terhadap makna. Bihasabi dilalatihi alal makna. Dibagi yang pertama mereka katakan bi'tibari mawudhi'a lillah, apa adanya saja. Maka dia akan muncul khas, am, mushtarak, dan muawwal. Yang kedua, bi'tibari isti'malil lafzi fil ma'na, penggunaannya bukan dilalahnya. Maka dia akan muncul nanti al-haqiqah, al-majaz, as-sarih, al-kinayah. Yang ketiga, bi'tibari dilalatil lafz 'alal ma'na bihasabi zuhuri al-ma'na wa khafa'i. Maka akan muncul nanti di situ namanya az-zahir, an-nas, al-mufassar, al-muhkam. Kemudian yang khafi, yang khafa tadi itu akan muncul lagi namanya al-khafi, al-mushkil, al-mujmal, al-mutasyabih. Ini semuanya menjadi bahagian kajian itu. Yang keempat, bi'tibari kaifiyati dilalatil lafz ala ma'na wa tariq fahmil murad minal lafz. Itulah yang disebut dengan ibarah, isyarah, kemudian dilalah, dan iqtidha. Ini mengedepan di kalangan Hanafiyah. Nah, kita harus tahu semua istilah-istilah ini, baru kita bisa menangkap apa pesan teks itu yang ada taksirnya dalam hukum. Kalau tidak, kita akan memahami pemahaman yang keliru. Saya ambil semacam contoh mungkin yang akan mengantarkan kita kepada perdebatan panjang. Kalau kita memahami satu teks, apakah pemahaman kita itu sudah disebut dengan al-qat'u wal yaqin, atau sebatas dia az-zann saja? Nah, sekarang batasan yang dikatakan
teks itu memberikan makna yang qat'i, apakah selama teks itu la yahtamilu ta'wil wa yahtamilu hadzal makna fahs duna ghairihi minal ma'ani. Ini nanti perdebatan panjang lagi. Kenapa? Karena teks itu ketika kita angkat untuk sebagai sumber istimbat kita, maka dia akan berfungsi sebagai dalil. Dalil itu kalau secara bahasanya al-hadi ila syai' atau al-muwassilu ila syai'. Tapi ketika kita angkat dalil itu secara istilahi, usuliyun mengatakan yang disebut dalil itu harus benar, tidak boleh salah. Ma yumkinu at-tawassulu ila sahihin nadar. Jadi ada sahihin nadar ala hukmin syar'iyyin ijtihadi ala sabilil qat'i wa zanni. Nah, Hanafiyah di sini katakan tidak ada yang sifatnya zanni di sini. Kalau dalil dia sifatnya harus qat'i, pasti menunjuk ke situ. Saya ditanya oleh seseorang, apa hukumnya salat? Dia katakan wajib. Ma daliluka ala anna salata wajibah? Dalilnya apa? Terus dia baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita katakan salah. Kalau dia katakan ini kan dalil. Betul dia dalil dari ayat. Tapi dia salah dalam istinbat. Yang ditanya sholat, dalilnya puasa. Ya, kalau bahasa kita kepinteran namanya. Nah, lebih jauh daripada itu, nanti ketika kita sampai kepada bahagian yang terkait dengan khas itu sendiri dari teksnya itu sendiri, maka kita akan bertemu istilah lain. Apa yang disebut dengan mutlak, apa yang disebut dengan muqayyad. Apakah dia hamlul mutlak alal muqayyad, apa hamlul muqayyad alal. Ini kembali lagi kita berhadapan dengan Hanafiyah lagi. Ya, jadi kita pada jumhur katakan hamlul mutlak alal muqayyad aula min hamlihi. Tapi Hanafiyah nanti mengatakan sebaliknya. Jadi ada batasan. Nah, dari sini juga itu akan mengantarkan kepada kita satu pemahaman. Jadi kalau saya membaca ayat 89 dari surah Al-Maidah misalnya, saya temukan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum ma aqadtumul ayman fakaffaratu it'amu 'asharati masakin. Berhenti di situ. Kalimat asyarah, tapi begitu ada min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah, maka di sini masuk nanti asyarat basaki min awsati ma tut'imuna ahlikum, itu ada takwilnya di situ. Tafsirnya ay fil qillati wal kathrah yurja'u ilal urf. Kalau begitu al-makna al-urfi juga mempunyai peran. Maka kata Hanafiyah, kata usuliyun, hakikah itu sendiri ada hakikah lughawiyah, ada hakikah syar'iyyah, ada hakikah urfiyah khassah, ada hakikah urfiyah amma. Majaz juga ada majaz al-lughawi, ada majaz syar'i. Inda ta'arud itu pasti yang didahulukan adalah syar'i. Nah, kesimpulan kita nanti dalam memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah, dikatakan pemahaman itu benar apabila dia sesuai dengan pemahaman bahasanya. Kalau dia jauh dari pemahaman bahasanya, inilah yang menjadi permasalahan. Maka dalam dunia tafsir itu ada namanya tafsir isyari, tafsir sufi. Al-Quran bisa dipahami dari makna zahir. Kita rujuk qawamis al-lughah, kita akan temukan itu. Tapi begitu dia maknan batin, yang berbicara bukan akal lagi, bukan bahasa lagi, tapi yang berbicara adalah
ashabus suluk. Nah, ashabus suluk yang satu dengan yang lain berbeda. Maka kesimpulannya, teks Al-Quran ada yang memang harus dipahami apa adanya, ada yang membuka peluang untuk perbedaan. Itulah yang banyak kita temukan. Al-Qur'annya tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah, dan tidak pernah berkurang huruf-hurufnya. Yang 323.671 huruf itu tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Begitu juga kalimat-kalimatnya yang jumlahnya 77.934, tidak pernah berkurang satu kalimat pun. Tapi di dalam memahami teks itu dengan nawazil yang ada, qadaya yang senantiasa mustajiddah, maka diperlukan satu pemahaman. Maka teks itu didekati dengan apa? Dengan kiaskah dia, dengan apa semuanya, itulah yang kita sebut dengan ijtihad. Itu mungkin pengantar dari saya. Iya, dari saya. Nah, sekarang NU bagaimana gitu? NU jelas tidak akan keluar dari mazhab 4 itu. Apakah itu jumhur, itu yang didahulukan, ataukah itu Hanafiyah? Tidak akan keluar itu dalam manhaj istinbatil ahkam. Karena saya nyusun metode istinbat hukum di kalangan NU itu. Tapi ketika kita berbicara teks, ketika permasalahan kasus yang diangkat untuk dicari hukumnya tidak ditemukan secara tekstual dalam al-masadir al-fiqhiyah al-qadimah, al-mu'tamadah, maka yang diambil itu adalah manhaj istinbat yang ada itu. Jadi manhaj ijtihad yang ada itu tidak selamanya dia qauli. Kalau ada qauli itu lebih bagus, manassuhu. Tapi kalau tidak, kita istinbatnya itu berdasarkan manhaji. Ini yang harus kita kembangkan. Yang kedua, ini sekedar saran saja. Kajian kita semacam ini sudah baik. Dan orang sudah dahulu berangkat itu. Kita sudah ketinggalan kapal sebetulnya. Studi fikih di Indonesia masih studi alal madzahibil arba'ah. Di Timur Tengah sudah kajiannya alal madzahibil tsamaniyah. Sudah 8. 8 itu ditambahkan Zahiriyah, ditambahkan Syiah tadi itu. Ya, Syiah tadi ada Imamiyah, Ja'fariyah, Zaidiyah. Ya, Zaidiyah. Ibadiyah itu ada sendiri. Ibadiyah itu di mana? Di Oman. Oman itu ada aliran ini dan berkembang pesat dia dengan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Jadi selama kajian fikih kita masih alal madzahibil arba'ah, maka cakrawala berpikir kita itu masih hanya ke situ. Ketika ada muncul kasus yang dibawa oleh selain yang 4 itu, maka dianggap itu sesuatu yang aneh. Padahal itu juga bahagian daripada istinbatul ahkam minan nusus. Nah, yang menjadi permasalahan berikutnya itu adalah masalah takwil. Nanti apakah bisa dia ditakwil atau tidak? Nah, kita nanti disitulah yang disebut dengan muhkamat wa ukharu mutasyabihat itu. Ya, dan ini mungkin akan dibahas oleh saudara kita nanti di sebelah kita. Perlu tidak takwil? Kalau perlu takwil, syaratnya apa? Karena takwil ini bahagian dari pembahasan ilmu Al-Quran, bahagian pembahasan daripada ilmu hadis, bagian pembahasan daripada ilmu usul fikih. Jadi tidak mungkin kita katakan takwil itu tidak ada, tidak mungkin. Ulama sudah membuat itu. Nah, sekarang takwilnya itu takwil sahih atau takwilnya takwil fasid, takwil qarib atau takwil ba'id. Ini yang dipermasalahkan dan sampai sekarang masih terjadi perbedaan.
Jadi NU tetap dalam pedomannya mengacu kepada mazhab arba'ah, dan lebih khusus dia mengacu kepada Syafi'i. Jadi selama teks mazhab Syafi'i itu ada, maka itulah yang didahulukan. Kemudian yang kedua, sekarang NU juga bersyukur karena referensi-referensi fikih Syafi'i masa lalu yang masih dalam maktub itu sekarang sudah tercetak. Jadi bapak-bapak kiai bisa memiliki Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab lil Imamil Haramain. Saya ketika nulis disertasi itu masih dari mikrofilm itu, Pak ya. Masih dari mikrofilm saya cari. Ada satu kasus berbicara masalah sholat. Kenapa? Satu kasus, saya contoh saja. Dalam memahami teks, hadis yang berkaitan dengan sholat itu 90% sahih. Karena ro'aitu fi'liyah semuanya. Tapi ketika berbicara, ada hadis yang berbicara tasyahud saja. Ada yang bicara takbiratul ihramnya saja. Tapi hadis yang paling panjang itu adalah hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Ketika kita berbicara tasyahud, tawarruka fil awal waftarasya fil tsani. Jadi tawarruk fil kalau salatnya 4 rakaat, iftiras fil tsani. Alasannya apa? Untuk memperkuat pendapat Imam Syafi'i itu. Itu saya temukan teksnya di dalam Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab. Kembali kepada apa yang kita bicarakan tadi. Jadi ketika ada hadis yang satu berbicara mujmal, yang satu berbicara mufassal, fal mufassal muqaddamun 'alal mujmal. Itu Imam Al-Haramain. Jadi dia menunjukkan kepiawaiannya dalam istinbat, menganalisis teks ya, dari hadis-hadis yang ada dengan mengangkat sebuah kaidah usuliyah yang menjadi dasar hukum, sehingga dari kesimpulan saya untuk masalah ibadat khususnya sholat, itu yang paling dekat dengan kebenaran dan paling dekat dengan keabsahannya menurut syurut, alkar, sunan, adab, hayat, khusyuk, itu adalah mazhab Syafi'i. Kita hasil kajian saya dari karyanya Al-Mawardi yang disebut dengan Al-Hawi Al-Kabir, yang sekarang dicetak 24 jilid gitu. Sekian mungkin dari saya sekedar memancing saja supaya ikannya agak gedean sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak ilmu, dan kita akan lebih banyak lagi ilmu ketika kita juga mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin bin Samsudin. Sekedar untuk tahu bahwa beliau selain lulusan Libya juga santri dari Pondok Pesantren Tambak Beras. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya dapat kehormatan bisa duduk pertama dengan Bapak Akil Munawar yang saya cuma lihat gambarnya saja, sekarang kurangnya. Dan saya lebih gembira lagi ketemu orang-orang tua, masyayikh, dan juga asatid, orang yang sudah makan garam dakwah itu sampai nggak jadi hasil, saking lamanya. Dan seperti yang ada di undangan, ini nampaknya menyampaikan visi misi. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Moderator, insya Allah kita tidak saling serang menyerang. Insya Allah. Insya Allah. Saya teringat sekali dengan kiai saya, Bapak Kiai Haji Najib, ketika membimbing saya dulu di Tambak Beras Pesantren Tambak Beras. Ya, dari Mesir dapat MML kalau nggak salah. Bahwa
ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Jadi walaupun saya sudah melalang buana jauh, kurang lebih 15 tahun keluar dari pesantren, kalimat inilah yang mendasari saya kenapa saya harus memperjuangkan dakwah yang saya yakini ini. Dan sebetulnya kalimat sederhana salafi itu nisbat seperti Syi'i karena orangnya Syiah. Salafi karena mengikuti manhaj salafus soleh. Seperti Sunni karena ikut ahli sunnah. Jadi nggak asing sebetulnya, cuma kadang-kadang media yang bikin asing. Nah, agar ada satu kalimat saddidu wa qaribu. Alhamdulillah tadi Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Akil Munawar memberikan satu manhaj dalam istinbatul ahkam. Nah, saya akidahnya biar semua kena. Jadi kita akan angkat dua, masadirul istidlal fil aqidah, yang keduanya qawaidul istidlal. Karena ini penting dua-duanya untuk dicuatkan, karena kita punya masdar nggak bisa mengejawantahkan. Pak, soal urusan metil ayat, Masya Allah, tetangga saya tukang judi bisa. Jadi ceritanya begini, ada orang tukang judi berempat, karena nasib perjudiannya kayaknya sudah nggak ketinggalan zaman. Akhirnya di antara temannya, kita rubahlah sekarang perjudian kita agak sedikit modern. Katanya temannya, udah deh ini aja, gak usah aneh-aneh. Kata dia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri yang rubah. Itu coba. Tukang judi pakai ayat, Pak. Oleh karena itu Allah memberikan satu patokan, siapa yang boleh ngutak nate ayat, pasang bongkar ayat. Masya Allah, dalam surat An-Nisa ayat 84. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ini ciri orang awam. Kalau ngadepin masalah baik dalam keadaan damai perang, cerewetnya iya, nyelesain kagak bisa. Itu orang awam biasanya. Kalau komentar senturi ini kan lihat, tapi nyelesain kagak bisa. Harusnya kan kita itu punya sifat mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, jadi pegadaian di sini. Alhamdulillah. Semua juga kenal pegadaian ternyata. Nah, walau radduhum ila rasul ketika masih hidup, wa ila ulil amri, dan ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i ulil amri sebagaimana yang dinukil juga oleh Imam Abu Bakar Al-Mawarzi dalam kitab Syarh Sunnah, yang dimaksud adalah al-ulama. Begitu juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsiri ulil amri adalah ulama. Tapi ulama yang robbani, ulama yang mumpuni, bukan ulam filma. Itu lain kalau ulam filma. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya saya di sini insya Allah dengan begini ini jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu jadi enak nih. Kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim. Dengan pertemuan ini ngilangi pemahaman yang sakit ini loh, yang repot. Yang Quran nggak pernah salah, Pak, yakin kita. Hadis Nabi yang sahih nggak mungkin salah, yang salah pemahaman. Jadi menimbulkan berbagai macam pertikaian, polemik, itu pemahamannya bukan Qurannya dan bukan hadisnya. Sehingga Imam Syafi'i berkat dia pengalaman dialog sama orang banyak, kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim, sehingga dikatakan seorang ulama dari Qasim Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan berapa banyak kesalahan yang diakibatkan oleh salah faham lebih fatal ketimbang kesalahan yang diakibatkan kebodohan. Nek bodoh gampang ditandani, Pak. Karena nek salah faham itu jahilnya murakkab alias bodoh kuadrat. Oke. Kita meyakini bahwa sumber dalil atau pendalihan akidah itu ada 5. 3-nya primer, 2-nya sekunder. Karena 2 ini sebagai alat bantu, yang 3 alat penentu, sehingga sumber, yang kedua alat. Yang pertama adalah Al-Quran. Saya kira nggak usah saya jelaskan tentang ittifaq lah. Quran itu dasar sudah nggak bisa diutak-atik, hina.
Yang keduanya sunnah. Nah kadang-kadang ada miss di tengah orang awam, sunnah itu dianggapnya yang tidak wajib. Makanya di sini sunnah ada 4 versi menurut ulama masing-masing. Sunnah menurut ulama hadis adalah apa saja yang disandarkan ke Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, akhlaknya, dan juga termasuk bentuk tubuhnya, sunnah. Sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang tidak wajib, maka lawan daripada itu sunnah. Sunnah menurut ulama usul fikih adalah sesuatu yang menjadi sumber bukan dari Quran. Makanya sumber fikih, Quran, hadis, ijma', qiyas, dan sunnah maksudnya. Dan yang selanjutnya adalah sunnah menurut ulama akidah. Inilah yang sebetulnya lawan daripada bid'ah. Makanya ahli sunnah wal jamaah lawannya ahli bid'ah wal furqah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan tanda-tanda orang bahagia bisa membedakan 3 perkara. Tauhid bedanya syirik, beda jelas. Sunnah beda dengan bid'ah, ahli maksiat dan ahli taat itu beda, nggak mungkin ketemu. Saya kasih contoh kecil aja, nggak ada istilah orang judi dzikir, nggak ada. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, nggak ada. Orang sambil judi dzikir, nggak ada. Ini menunjukkan bahwa taat sama maksiat nggak bisa kumpul, begitu juga. Cuma nanti pengetahuan tentang itu kayaknya ada mudzakarah yang sifatnya spesifik gitu ya. Intinya pokoknya gini Pak, kita punya kaidah sama di antara kita, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, sama orang non muslim, lakum dinukum waliyadin. Jangan dibalik, sama kita lakum dinukum waliyadin. Sama orang non muslim wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kebalik ya. Nah ini insya Allah kalau mudzakarah ini dikembangkan terus atau ini ketemu insya Allah, pokoknya agama Islam itu kan agama dialogis Pak. Lihat aja Nabi Nuh dikerjai umatnya Nabi Muhammad, tapi tetap mengedepankan ilmiah. Nah, kemudian ada yang ketiganya adalah ijma'. Dan ijma' merupakan suatu putusan final sebagai sumber akidah wal fikih, dua-duanya. Dan ijma' itu di dalam suatu qawaid fikih yang juga di dalam Al-Asbah wan Nadha'ir diturunkan juga, dan beberapa qawaid Al-Wajiz karangan Abu Zaidan, dia mengatakan la yunqadul ijma'u bil ijma'. Ijma' nggak boleh dibatalkan dengan ijma', nanti batal-batalan repot. Ini ijma' batalin ini, yuk ijma' lagi, yuk batalin lagi, ribet. Nah, adapun ucapan Imam Ahmad mengatakan manidda'a il-ijma' faqad kadzab. Siapa yang mengklaim adanya ijma', dia telah berdusta. Maksudnya Imam Ahmad adalah ijma' yang diklaim oleh Mu'tazilah, yang akhirnya sebetulnya tidak ijma'. Karena ketika itu stressingnya kan Al-Quran itu kalamullah, makhluk atau khaliq kan gitu. Makanya Imam Ahmad menggulirkan kaidahnya. Kemudian ini yang menjadi alat bantu, yaitu akal. Tolong hadirin sekalian, Bapak Kiai yang saya hormati, saya muliakan, akal merupakan suatu alat bantu. Makanya ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akal buat wahyu seperti mata buat cahaya. Atau artinya hadirin sekalian, tanpa cahaya mata sesihat apapun nggak akan bisa melihat. Artinya otak sehebat apapun tidak akan bisa mengungkap sesuatu secara rinci, terutama hal-hal yang kaitannya dengan gaib, tanpa bantuan wahyu. Sering saya contohkan, kalau kita ditanya kira-kira pintu surga itu terbuat dari kayu apa ya Pak ya? Yakin nggak ada bisa jawab profesor manapun. Karena kita hanya bisa mengatakan perkara-perkara aqaid atau terutama gaib, hanya ada tali wahyu. Tanpa wahyu kita tidak bisa bicara. Inilah sehingga yang dimaksud di dalam istilah ikhtilafu, kalau dalam masalah ini ikhtilaf tadad kontradiktif. Kalau masalah furu'iyah tadi ahkam, ikhtilafnya adalah tanawu, memiliki potensi untuk berbeda pendapat. Makanya kalau di dalam istilah fikih itu sebetulnya adalah bukan masalah hak batil, tetapi adalah rojeh wal marjuh, tergantung siapa nanti yang mentarjih. Sehingga contoh kecil saja, Imam Ahmad menguatkan sama Imam Malik bahwa menyentuh wanita batal atau tidak, itu kan kaitannya nanti syahwat. Nek syahwat batal, nek orang nggak apa-apa. Nggak peduli wanita itu istrinya mahram atau bukan, pokoknya nyentuh syahwat batal. Tapi Imam Syafi'i
pokoknya nyentuh, nempel langsung, batinulkah, batalkan gitu. Ini masalah khilafiyah yang kita sangat harus toleran, tapi toleransinya artinya mana dalilmu? Kalau memang udah ada, silahkan lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah akal. Setelah akal adalah fitrah. Allah membekali kita sejak lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan fitrah ini merupakan suatu bawaan alami yang diberikan oleh Allah yang akhirnya nanti modal untuk menangkap kebenaran. Contoh aja Pak, kalau seandainya sekarang kita melihat orang awam ditanya, kenapa ketika kamu berdoa mengangkat tangan ke atas langit? Ya, dia akan mengatakan karena Allah di atas, Masya Allah, padahal belum baca hadis. Itu yakin kalau Tuhan itu di mana-mana, karena nyari Tuhan di sana sini enggak, Insya Allah. Sehingga pernah ada satu kajian yang dilakukan oleh Imam Al-Juwaini, dihadiri oleh Hamadani. Dia mengatakan innallaha kana wa huwa ala ma kana. Ya, Allah itu ada di tempat yang di tempat Allah ada dulu sebelum ada arasy. Artinya dia ingin mengingkari kesana. Ternyata Imam Hamadani mengatakan kepada Imam Al-Juwaini, ya Imam, da' al-kalam 'anil arsy. Tinggalkan kita bicara tentang masalah arasy Allah di mana. Kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit? Apa Al-Juwaini? Hayyarani Hamadani. Hamadani bikin saya bingung menjawab. Nepuk-nepuk kepala. Masya Allah. Itu. Makanya ada kisah kecil, pernah ada orang Badui mau datang ke tempat penyembahan berhalanya itu. Kemudian Tuhannya dikencingin sama si serigala. Akhirnya si Badui ngejar, kurang ngajar lu serigala, kencingi gue Tuhan gue. Dikejar. Setelah itu dia sambil ngejar capek, berhenti. Iya ya, Tuhan gue dikencingin serigala kagak bisa membela, nyelamatin dirinya. Gimana nyelamatin gue? Akhirnya udah deh, kalau Tuhan begini kagak layak disembah. Nah itu akhirnya cari Tuhan yang kuat. Inilah fitrah. Kemudian hadirin sekalian, kita akan membahas masalah yang sangat urgent, yaitu bagaimana dakwah ahli sunnati wal jamaah yang kita usung ini dalam berinteraksi dengan dalil tersebut. Jelas itu sepakat sumber kita. Kita memiliki metode untuk berinteraksi dengan dalil tersebut. Dan ini yang berinteraksi otomatis ya, ulama, saya cuma menjelaskan semacam metodologi saja. Yang pertama, ahli sunnati wal jamaah beriman bahwa al-imanu bi jami'i nususil kitabi wa sunnah, beriman secara keseluruhan nas-nas yang hadir dari Alkitab wa sunnah tanpa kita harus tolak karena nggak cocok dengan perasaan atau nggak cocok dengan naluri. Kecuali kalau memang ulama tersebut nasnya umum yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Ada nas di dalam Al-Quran itu jenisnya dua Pak. Ada nas-nas yang memang sawabit, dan itu biasanya dijelaskan oleh Allah dengan mufassal rinci. Ada yang nas-nas mujmal, dan ini dihadirkan oleh Allah. Kenapa Pak? Karena masalah itu berkembang, nas itu terbatas, supaya ulama memiliki kesempatan untuk ijtihad. Maka nas-nas yang terbatas ini gunakan untuk menjawab perkembangan-perkembangan yang ada. Kemudian tentang masalah asbabun nuzul, jelas di dalam Quran itu ada asbabun nuzul, tapi kebanyakan dari 626 kalau menurut versi Pak Akil Munawar tadi. Tapi saya lebih mengusung pendapatnya Imam Ibnu Katsir, dia mentarjih jumlah ayat itu 626 atau 25. Hadirin sekalian, Bapak yang dirahmati oleh Allah, Bapak Yai yang saya sanjung, perlu diketahui bahwa ketika kita sekarang ini menghadapi satu nas Al-Quran dan hadis,
maka bobotnya adalah final sami'na wa ata'na. Tapi sami'na wa ata'na kita kalau kaitannya dengan sawabit, hal-hal yang sudah rinci, contohnya warisan, kita sudah tidak ada kesempatan untuk istinbat tadi yang dikatakan la yahil, tidak halal. Soal masalah sekarang yang kaitannya asbabun nuzul itu terbatas, tapi ditegaskan oleh Imam Zarkasi di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, kalau seandainya sekarang ada asbabun nuzul lebih dari 2, itu bukan asbabun nuzul, tapi lebih daripada tafsir terhadap asbabun nuzul. Begitu juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Ahkam juga mengatakan seperti itu. Jika ada sekarang ulama ahli tafsir menghadirkan asbabun nuzul lebih dari 1 riwayat, itu bukan asbabun nuzul, tapi lebih bernuansa itu adalah tafsir. Nah, sekarang yang terkait dengan kaidah selanjutnya, Al-Quran dan Sunnah merupakan suatu konsep paripurna, final dan sempurna, mencakup seluruh ajaran Islam, usulan wa furu'an. Artinya, kita untuk menjawab dan membahas masalah-masalah usul dan furu' tidak butuh kitab lain. Makanya ada suatu riwayat yang sangat indah, mungkin kita bisa menjadi renungan bersama. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, dan juga Imam As-Suyuti di dalam kitab Ad-Durul Mansur. Beliau meluangkan satu riwayat dan hadis ini disahihkan mauqufan, ya, hasan di mauquf. Inna ahmaqal humki wa adallad dalali qaumun raghibu amma jaa bihi nabiyuhum ila nabiyyin ghairi nabiyyin wa ila ummatin ghaira ummatin. Sungguhnya orang yang paling pandir dan orang yang paling tersesat adalah orang yang membenci apa yang dibawa nabinya, malah pindah kepada nabi yang lainnya dan kepada umat yang bukan umatnya. Makanya konteks al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, dan ini dihadirkan Allah dalam surat Maidah, dan sepakat seperti yang dikatakan juga Ibnu Abbas, Al-Maidah adalah surat yang paling akhir, setelah itu nggak ada turun lagi, berarti final. Dengan demikian sempurna dalam makna konsep, tapi pengawalan terus dikembangkan. Makanya ada istilah tajdid. Kita mengenal tajdid karena Rasulullah mengatakan innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinah. Sesungguhnya Allah mengutus setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui, artinya bukan memperbarui artinya sekarang mengganti, tapi aktualisasi pengamalan yang sudah mati di masyarakat. Makanya para ulama juga jumhur terutama sepakat memberikan satu tafsiran atau penjelasan, man sanna maknanya adalah man ahya, bukan membikin tapi menghidupkan. Nah, selanjutnya la naskha fil akhbar wal aqaid wal akhlaq. Tidak ada nasakh di dalam masalah berita dan juga tidak ada di dalam masalah akhlak dan juga masalah akidah. Umpamanya penjelasan ayat tentang surga dinasakh, nggak mungkin. Ini pandangan kita, tidak ada nasakh di dalam masalah kabar, cerita Nabi Nuh dianulir. Oh nggak jadi, nabinya ternyata bukan Nuh. Tentang masalah akhlak, wah jujur dulu bagus, sekarang nggak perlu, karena sekarang pada bohong semua. Udah kalau gitu bohong itu bagus, ya jujur yang jelek, nggak boleh dinasakh. Dan ini suatu hal yang kita sudah sepakati. Nah, yang paling penting adalah raddut tanazu' ilal kitabi was sunnah. Kita wajib mengembalikan perselisihan apapun, karena kita bicara Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, maka harus ada keberanian untuk bersama-sama mencari kebenaran lewat firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, dan juga fa ma ikhtalaftum min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa-apa yang kalian perselisihkan, maka putusan adalah di tangan Allah. Maksudnya di nas-nas yang dihadirkan dalam Quran maupun Sunnah. Nah, ada satu hal yang ini menjadi titik perdebatan, bahwa ketika sekarang ada pertentangan antara nas satu dengan nas yang lainnya, bagaimana ahli sunnah dalam cara menaklukkannya? Contoh saja, ini larinya ke fikih, ya, maaf Pak Kiai, ya, Pak Kiai Akil, saya sedikit memberi contoh ke fikih.
Rasulullah mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya wudu. Tapi ada sahabat yang datang, "Ya Rasulullah, saya sholat garuk-garuk ternyata nyentuh si anu." Itu artinya garuk-garuk kesentuh, gitu kan? Rasulullah mengatakan tadi dalam satu hadisnya, siapa yang nyentuh kemaluan hendaknya wudu. Dan yang satunya kata Rasul, itu bagian dari anggota tubuhmu yang nggak wudu. Nah, ulama di dalam menaklukkan nas-nas yang seperti ini, baik Quran atau hadis, yang pertama melakukan jamak, karena menghimpun nas dipakai dua-duanya itu lebih baik daripada melempar salah satunya, karena selagi sama-sama sahih. Itu contoh tadi juga dicontohkan oleh Bapak Kiai Haji Akil Munawar tentang masalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tentang Rasul itu kalau sholat 2 rakaat iftirash, kalau 3 rakaat tawarruk. Di dalam teksnya begini, wa fir raka'atil akhirah. Nah, itu loh. Jadi Imam Syafi'i lebih menekankan rakaat akhir yang setelah 2, apa termasuk 2 itu akhir. Ketika sholatnya itu bangsa 2-2 salam. Makanya Imam Ahmad lebih mengedepankan ya terakhir dari semua sholat yang bentuknya akhir. Kalau cuma akhirnya 2, ya tetap dia iftiras kalau 2. Tapi Imam Syafi'i lebih menekankan al-akhirah di luar 2. Artinya selagi sholat 2 salam tetap tawarruk juga, dan juga sekarang ini kalau lebih dari 3 juga tawarruk karena fil akhirah. Nah, hadirin sekalian, yang kedua yang kita lakukan setelah jamak menghimpun alias kita himpun, contoh aja Pak ya, ini maaf fikih juga. Hadis yang satu di dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Aisyah mengatakan bahwa seakan-akan tidak boleh tarawih lebih dari 11. Sementara di dalam kitab Musannaf Abdul Razak mengatakan, dan sanadnya ini sahih, Umar bin Khattab ketika menghimpun salatul jamaah tarawih dengan imamnya Ubay bin Ka'ab dengan 21 rakaat. Nah, ada sebagian ulama yang menempuh jalan melempar salah satunya, bahwa hadis yang menjelaskan tentang 21 ini adalah syadz. Karena definisi hadis syadz itu adalah hadis yang sahih menentang riwayat yang lebih siqah atau terpercaya. Tapi Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Barinya tidak usah saling dilempar, dipakai dua-duanya. Kata beliau, kalau bacaannya panjang, rukuk sujudnya panjang, silahkan 11. Tapi kalau sekarang bacaannya pendek-pendek, silahkan 21. Yang jelek itu udah pendek 11. Nah itu nggak ada madhabnya kalau itu. Ya adalah saya di kampung saya Lamongan itu Pak, ada kiai yang terkenal paling cepat. Sampai 21 rakaat itu selesai 15 menit, kurang masih. Itu include semuanya. Ternyata rakaat pertama baca Fatihah, Toha, Allahu Akbar. Rakaat kedua Yasin, Allahu Akbar. Nah, itu nanti kadang-kadang diselingi Kafah ya insod, ya paling panjang ya Salamun qawlan mir rabbir rahim dan inna amakulhu, itu jadi 21 selesai. Nah, kalau ini kagak ada mazhabnya. Jadi tolong rame-rame masalah ini adalah masalah fikih, jangan diseret di dalam masalah ranah akidah yang akhirnya kok begini. Jadi intinya saya berkeyakinan, kami berkeyakinan apa yang telah diterjeh, dan Imam Syafi'i mengusung suatu kalimat yang indah juga dinukil oleh Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, itu sama seperti kesimpulan Ibnu Hajar, bahwa siapa yang orang kan kadang-kadang pengen ngatamin Quran Pak, wah anak pengen Baqarah 1 rakaat, Allah pilih 11 rakaat. Jadi syukur-syukur kayak Rasulullah 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Masya Allah. Nah itu 11 cocok. Nah kalau inna makulhu ya janganlah. Ini. Nah kalau sekarang kita tidak bisa menghimpun, terpaksa. Kita cari, pasti di sini ada salah satunya yang lemah. Ya kita ambil yang kuat, ya yang sahih hadis riwayatnya, nasnya kita ambil. Kalau memang tidak, masih juga ini bertentangan, nampak secara zahir. Setelah dihimpun nggak bisa, kita cari sejarah penasahannya. Yakin ayat atau hadis ini salah satunya dinasah. Contoh,
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, haram mutlak titik. Tapi di dalam ayat Allah berfirman wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kamu deket-deket sholat, maksudnya sholat selagi masih mabuk. Nah, orang ada Pak di daerah saya, yang penting mabuk itu yang nggak boleh ketika mau sholat. Kalau di luar sholat boleh, nggak apa-apa, teler. Yang penting jangan sampai menjelang sholat mabuk. Nah, nanti kalau udah jauh-jauh boleh. No, aja no. Ternyata dua ayat yang bertentangan ini salah satunya adalah dinasakh. Nah, selanjutnya dar'ut ta'arud bainal akli wan naqli. Ini tentang masalah ada kadang-kadang dicuatkan pertentangan seakan-akan secara zahir antara akal yaitu akal, nakli yaitu dalil, yaitu nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu wahyu. Sekarang contoh, ada orang menganggap bahwa nas hadis ini bertentangan. Katanya hadis corok. Kata Rasulullah SAW, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahu fa inna fi ahad janahiha shifaa'un wa fil akhir dawa'un." Kata Rasul, jika sekarang lalat ini masuk ke bejana kamu, maka celupkan. Corok banget. Habis itu tarik. Karena di dalam salah satu ini sayapnya mengandung obat penawar, yang satunya racun. Wah, ini bertentangan ini dengan hadis-hadis innallaha. Yang aneh, hadis yang sahih ini dilawankan dengan hadis yang maudhu. An-nadhafatu minal iman. Masya Allah. Rawahu tukang sampah kan gitu, karena suka kebersihan, bersih-bersih. Kita boleh pakai innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kalau hadis ini nasnya innallaha, bukan kita bertentangan nolak kebersihan, tolong. Kita hanya menudukkan hadis. Nah, akhirnya hadis yang indah mulia ini yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tib. Masya Allah. Imam Ibnu Hajar menghadirkan kurang lebih fadilah dan keutamaan lalat sampai 15 fadilah. Di antaranya dia mengatakan tidak ada hewan makhluk termasuk manusia yang paling betah nikah kecuali lalat. Sehari penuh bisa. Kalau kita 5 menit 12. Dan yang selanjutnya buat untuk obat, karena dihadirkan di tip, siapa yang punya penyakit budak, bukan budak itu ya, budak karena tapi budak penyakit itu silahkan ambil lalat, dipotong kepalanya, diusek-usek tiap hari, insya Allah bagus. Dan masya Allah keajaiban lalat dihadirkan juga Imam Al-Hafidh di situ. Lalat itu kalau membuang kotorannya di warna hitam, kotorannya jadi putih. Kalau membuangnya di putih, kotorannya jadi hitam. Masya Allah. Ajib ini. Kalau kita kan kagak bisa itu. Masya Allah. Gitu. Nah, termasuk fadilah masya Allah. Kenapa disuruh menyelupkan Rasul? Karena netral. Karena masya Allah Pak. Kenapa Allah membekali lalat seperti itu? Karena tidak ada hewan yang paling bersih kecuali lalat. Lihat aja Pak, setiap hari kayak mandi. Tapi paling berani ke tempat corok. Masya Allah. Gak ada. Bapak coba hidup 2 hari di Jumbleng. Jumbleng apa? WC. Gak betah. Masya Allah, ini bisa di kue, bisa di WC, bisa di mana aja. Dan walaupun sekarang makan boroknya orang kusta, orang aid, gak bakal ketularan aid. Masya Allah. Kalau kita coba jilatin boroknya orang aid, ya nular. Ini Masya Allah. Nah ini keajaiban. Sehingga dikasih bekal untuk tangkisan itu. Karena dia nggak punya laboratorium Bu. Dia punya cuman ya sekedar saya. Bagaimana makhluk saya ini yang kerjaannya di tempat yang begitu bahaya, saya bekali senjata. Kasih itu celup, yang racun sama yang obat, slop dalam satu tempat karena takarannya Masya Allah. Allah menakar sama. Kalau dimasukkan dua-duanya jadi netral. Allahu Akbar. Dan masalah juga, masalah itu yang anjing, bencana dan yang lainnya itu kayak nampak bertentangan. Tapi sebetulnya setelah dijamak, Masya Allah. Intinya, kalau sekarang kita membuat satu kaidah, akal itu adalah qat'i, nakal juga qat'i. Gak mungkin saling bertentangan. Kalau dibuang dua-duanya juga gak mungkin. Diterima dua-duanya gak mungkin mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Harus ditolak salah satunya. Sebagian orang yang menolak penuhanan akal harus didahulukan. Karena akal itu adalah sumber
kita mendapatkan kebenaran. Kenapa? Karena akal itu asal, karena nas itu fara', kita bisa tahu, memahami dalil-dalil ini kan karena akal kita. Maka kalau ada pertentangan, dulu kan akal daripada nakal. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak. Jadi sebetulnya tidak ada, kalau ada orang bilang, ini nas nggak masuk akal. Ini kita ketahui bahwa nasnya saking gedenya, akalnya terlalu kecil, jadi nggak masuk-masuk. Itu aja saya. Dan intinya dari sekalian, nas tidak pernah menghadirkan mayu halu bihil aklu, tapi menghadirkan mayu haru bihil aklu. Katanya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Tahawiyah. Nas tidak pernah menghadirkan sesuatu yang mustahil buat akal, tapi nas hanya menghadirkan sesuatu yang bikin bingung akal. Itu karena saking ini nggak kecilnya, jadi nggak muat-muat. Coba kalau akalnya gede, Imam Ghazali, masya Allah, akalnya saking gedenya, masya Allah, lihat nas semua muat, itu kan gitu. Nggak ada. Imam Ghazali mengatakan ini nas nggak cocok, cocok semuanya karena akalnya gede. Imam Abu Hanifah akalnya gede. Imam Fakhrur Razi bahkan kalau seandainya dia itu mengatakan ini batu emas, orang semua percaya, saking hebatnya dalam menjelaskannya. Nah, akal orang macam-macam seperti ini, insya Allah nas itu cocok semua. Nah, yang nggak cocok itu kan karena nggak muat-muat tadi. Nah, selanjutnya asli di dalam memahami ini kita, bahwa asli di dalam memahami nas, ahli sunnah berpendapat bahwa kita mendahulukan dohir, makna dohir daripada makna batin. Berbeda dengan tafsir batiniyah, ada yang mendahulukan batin. Tadi dikatakan oleh Bapak Kiai Haji Akil tentang masalah tafsir isyari atau tafsir batini atau tafsir sufi, atau dalam bahasa kerennya adalah esoteris, yaitu menafsirkan suatu nas-nas dengan berbau mistis dan yang selalu dibumbui dengan sofistik. Tapi ahli sunnah wal jamaah memberikan suatu ketetapan, asli zahir nas itulah yang menjadi patokan utama. Kenapa, Pak? Tidak ada alat komunikasi yang paling bagus, karena komunikasi di dalam ini kan bisa komunikasi mata, bisa komunikasi isyarat, tapi dari indera ini yang paling bagus diajak komunikasi adalah lisan. Paling terang adalah lisan. Makanya Allah menghadirkan kalamullah, bukan isyarah Allah. Kenapa? Karena kalam itu yang paling gampang untuk ditangkap. Contoh, ada rambu-rambu belok kiri. Kalau kita tafsiri apa ya belok kiri? Kita takwil belok kiri berarti jangan nengok-nengok, ya bablas sampai Pekalongan kan gitu. Padahal disuruh belok kiri. Kecuali kalau sekarang ada nas yang susah untuk ditaklukkan secara zahir, maka disinilah fungsi daripada takwil. Makanya kita sepakat juga dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Akil Munawar bahwa nas takwil itu ada dua macam, takwil yang mahmud, terpuji, dan yang kedua adalah takwil yang mazmum. Makanya Abdullah ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam masalah agama dan ajari takwil. Maksudnya adalah tafsir-tafsir yang ada. Dan takwilnya Abu Bakar ini siapa? Ibnu Abbas yang paling hebat, masya Allah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadirkan senior-senior sahabat untuk suatu kepentingan majelis syura, maka menghadirkan Ibnu Abbas yang masih umur kecil, muda sekali. Sahabat-sahabat senior ini pada agak sedikit, ini siapa dia? Kemudian Umar bin Khattab memberikan suatu pertanyaan juga untuk memberikan penegasan bahwa inilah hebatnya Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat senior ditanya, bagaimana komentarmu tentang tafsirmu tentang idza jaa nasrullah? Katanya rata-rata sahabat, ya kalau sudah Islam menang, semua masuk ke dalam Islam, kita disuruh banyak istighfar dan banyak untuk memuji Allah. Bagaimana Ibnu Abbas? Apa seperti itu tafsir kamu? Masya Allah, tidak wahai Amirul Mukminin. Ini ayat adalah ajalnya Rasulullah. Allahu Akbar. Takwil yang tepat, takwil yang mahmud. Ini adalah tanda ajalnya Rasulullah. Kenapa? Dia menganalisa dengan kecerdasan dan berkat doa Rasulullah. Kalau Rasul diutus untuk menyempurnakan agama, dan agama sudah selesai, orang sudah masuk Islam, ya kemana lagi kalau nggak wafat? Allahu Akbar. Tafsir yang sangat indah, takwil yang sangat tepat. Bukan takwil yang di dalam firman Allah, huwallazi anzala ilaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. Ini juga ada perselisihan di antara ulama, wakafnya illallah atau warrasihun. Ini masalahnya tadi. Kalau memang ayat itu total tidak bisa ditakwil, maka wakafnya di illallah. Contoh saja tentang masalah alif lam mim, apa artinya? Maka di sini wakafnya adalah illallah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya Bapak baca semua tafsir, rata-rata mengatakan wallahu a'lam. Tapi kalau hal-hal yang mutasyabihat buat orang awam, tapi memang diketahui oleh ulama-ulama, makanya Imam Ibnu Abbas tafsir itu ada 4 macam. Ada tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah, seperti alif lam mim dan selanjutnya, dan hakikat aras dan yang lainnya. Terus kemudian tafsir yang diketahui oleh ulama, tafsir ayat-ayat yang butuh istihad tadi. Ada tafsir yang tidak diketahui kecuali orang Arab toh, seperti wa fakihatan wa abba. Abba itu tafsir buah-buahan apa, di Indonesia nggak ada, paling banter pelem. Nah di sono abba itu apa? Itu sampai Umar bin Khattab aja nggak tahu abba itu. Tanya sama salah seorang sahabat, apa sebetulnya abba? Dia tanya-tanya sendiri, akhirnya ngomong sendiri, ya Umar, inna hadza latakallufun, ini suatu hal yang memaksa, udah berhenti. Dan yang terakhir, tafsir yang diketahui semua orang. Contoh, wala taqrabu zina. Apa yo gak ono sing ngerti zina? Semua paham. Orang yang pernah baca Quran itu zina iyalah. Itu nyolong bojone wong, itu zina. Itu kan tahu semua, nggak usah pakai tafsir ulama macam-macam. Nah, inilah yang sekarang kita inginkan untuk menghadirkan tentang masalah dhawahirun nas. Jadi kita tidak tekstual dalam artian saklek, kita tidak kontekstual yang artinya ngambang, tapi pakai kaidah. Kapan ayat itu harus kita jalankan kontekstual, kapan kontekstual? Contoh aja Imam Abu Zur'ah, Malik, Syafi'i dan semuanya tentang ayat-ayat sifat, apa kata mereka? Amirruha kama ja'an. Dan Imam Syafi'i mengatakan suatu pernyataan yang sangat bagus sekali. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Lum'atul Intiqad. Nu'minu billah wa amma ja'anillah wa ala muradillah wa nu'minu bir rasul wa amma ja'anir rasul wa ala muradir rasul. Artinya insyaallah sudah kita bisa pahami, nggak usah kita terjemahkan. Yang selanjutnya tentang masalah ke-6, dhawahirun nas mafhumatun. Rata-rata dhahir nas itu bisa dipahami, nggak ada suatu nas yang sulit untuk dipahami, kecuali tadi ada beberapa yang memang Allah hadirkan untuk ujian. Makanya fa'ammal ladina fi qulubihim, cari yang zaigun, cari yang aneh-aneh, nyesatin. Tapi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, dalam hal yang memang sudah tidak bisa ditakwil lagi. Aman Nabi udah itu paling selamat. Warrasikh. Nah, tentang masalah ayat mutasyabih dan muhkam, intinya kaidah ahli sunnah wal jamaah meyakini ketika kita dihadapkan ayat yang muhkam dengan mutasyabih, maka ayat mutasyabih harus kita bawa kepada ayat yang muhkam. Jangan ayat muhkam kita bawa kepada ayat mutasyabih, nanti akhirnya kabur semua. Bahkan ayat-ayat yang mutasyabih harus kita rujukkan penjelasannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Dan yang terakhir inilah tentang masalah kenapa kita menggunakan pemahaman salafus soleh. Bapak Yai yang dihormati oleh Allah, semoga kita semua mendapatkan kasih sayang yang sempurna. Kita semua insya Allah sering membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengatakan yang dimaksud siratal mustaqim katanya Ibnu Mas'ud adalah Islam, katanya Ibnu Abbas adalah Al-Quran, katanya Ali kitabullah, katanya Abu Aliyah ini seorang tabi'in adalah jalannya Abu Bakar dan Umar. Kita artikan ayat ini menurut versi tiga mufassir kawakan ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam, Al-Quran, kitabullah seperti pemahaman an'amta alaihim. Berarti di sini ada standarisasi pemahaman. Seperti, kenapa Pak? Karena tadi di awal saya katakan Quran nggak pernah salah, hadis yang sahih itu nggak pernah salah.
tapi yang salah adalah pemahaman, sehingga kita mencari pemahaman salafus soleh. Tidak lain adalah dikatakan Rasul di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Kenapa kita jadikan panutan mereka? Karena manusia terbaik yang telah dijamin surga. Dari mana? Ketika Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, faulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin fahasuna ulaika rafiqa. Mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan an-nabiyyin, orang nabi yang paling mulia adalah sepakat Nabi Muhammad. As-Siddiqin, manusia paling jujur setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang dijamin mati syahid adalah Umar, Utsman. Dan mereka yang perang Badar, perang Uhud dan selanjutnya. Was-salihin, manusia paling soleh setelah Rasulullah adalah sahabat dan tabi'in yang dikatakan khairun nas tadi. Makanya saya akhiri dengan ucapan Ibnu Mas'ud, man kana minkum muta'assiyan, barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, falyata'assa bi ashabin nabi, hendaknya dijadikan suri tauladan ini sahabat-sahabat Nabi. Kenapa Pak? Fa innahum abarrul ummati quluban, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, keimanan dan ketakwaannya. Wa a'makuha ilman, orang yang paling dalam ilmunya karena langsung belajar ke Rasulullah. Wa aqalluha takallufan, paling sedikit kesalahannya karena kalau salah langsung ditegur Rasul. Coba jangankan sampai banget-banget kesalahannya. Abasa wa tawalla, itu yang salah bukan sahabat biasa, Rasul sendiri ditegur Allah. Dan ya, kata Ibnu Mas'ud tadi, wa ahsanuha halan, orang yang paling baik kondisi zamannya. Sehingga saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, asatid, masyayikh dan juga Bapak Kiai semua, inilah pemaparan yang saya sampaikan dari saya, seorang yang fakir, yang lemah, yang hanya mencoba meniti kebenaran. Dan itu pesan Kiai Haji Najib, guru besar saya dulu ketika saya di pondok pesantren. Dan itu saya terus ingat bahwa sampai pada kesimpulan inilah yang akhirnya ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Ikutilah, pelajarilah kebenaran. Kamu akan kenal siapa yang benar. Dan kita simpulkan bahwa kalau masalah bermadhab, namanya aja madhab itu tempat jalan. Berarti madhab itu adalah sarana untuk kita berjalan menuju satu tujuan Quran Sunnah. Nah, imam madzhab rahimahumullahu ta'ala ini mencoba mencari, membikinkan kita jalan. Kalau nggak bisa bikin sendiri, ikut jalan yang ada. Kalau bisa berarti Anda mustahid bikin jalan sendiri. Jangan sampai nggak bisa bikin, nggak ikut juga, akhirnya lewat di belakang rumah orang, repot nanti ditangkap, dikiranya maling. Maka sikap kita terhadap madhab jelas. Ini adalah jalan di dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i dengan risalahnya, Masya Allah, menuntun kita untuk menganalisa, beristihad nas-nas Al-Quran Sunnah. Imam Abu Hanifah juga begitu. Walaupun karena akhirnya adalah kita itu nanti ada yang mujtahid, ada yang awam, kita disuruh milih salah satu madhab yang paling menenangkan kita di dalam berfikih. Kalau kita condongnya ke Imam Syafi'i, silahkan. Kalau kepada Imam Ahmad, itu juga ahli sunnah. Bahkan Imam Ahmad sama Imam Syafi'i adalah guru murid. Kalau kita sampai bertikai, kan malu sama guru kita, yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ini tentang soal masalah masadirul istidlal dan juga qawaidul istidlal. Wallahu a'lam. Saya tidak perlu menyimpulkan Pak Ibu sekalian karena kita dibatasi oleh waktu. Langsung aja saya buka kesempatan ini, kira-kira mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Ustadz Gaji Said Abdul Munawar, saya kagum kepada Imam Syafi'i dalam dialektika dan segala macam. Saya mengetahui bahwa NU adalah salah satu bermadhab kepada Imam Syafi'i.
saya temukan bahwa tidak seluruh yang berbahas madhab kepada Imam Syafi'i itu secara total mengikuti. Kami temukan dalam kitab Al-Um, dalam Bi'adanil Jumat, Imam Syafi'i tidak melihat Usman, tapi justru melihat Rasulullah satu kali azan. Bagaimana tanggapan Ustaz itu? Kemudian yang kedua kepada rekan kami, gitu, Kiai Zainal Abidin, salafus saleh adalah ya salafi. Saya tanyakan, dasar salafus saleh ini apakah yang diikuti dalam akwal atau dalam af'al ataupun berhubungan dengan ubudiyah, mahdoh, atau yang berhubungan dengan muamalah? Bukankah bahwa sudah cukup para sahabat melihat sejaman dengan Rasul, laqad kana fi rasulullah hasanah? Nah itu, bagaimana kalau terjadi pertentangan antara sahabat dan satu dengan yang lain? Kami temukan dalam tafsir ada Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan sahabat yang lain. Apakah dua-duanya harus diikuti? Gitu. Bagaimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan untuk Ustadz Zainal Abidin. Yang ingin kami tanyakan adalah ketika Salafi menisbahkan dirinya kepada salafus soleh, kami ingin bertanya salaf yang mana yang diikuti? Karena salaf itu sendiri berbeda sebagaimana disinggung. Banyak contoh kasus seperti dalam takwil, tafwid, dalam Rasulullah berisra mi'raj, dalam sahabat yang paling utama, itu salafus soleh berbeda pendapat. Bahkan sangat kontras dan sangat banyak. Jadi bahkan setelah kami membaca buku-buku salafi, yang dimaksud dengan salafus soleh adalah mazhab Ibnu Taimiyah, tidak lebih dari itu, dan ke bawahnya. Itu yang pertama. Jadi salafi mana yang dimaksud? Salafus soleh yang mana? Sedangkan yang lain juga termasuk salafus soleh. Imam Syafi'i salafus soleh ittiba'nya. Ibnu Abbas salafus soleh juga. Bahkan beliau dalam takwil drastis sekali menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat seperti wa kullu syai'in halik illa wajhah. Semua hancur kecuali wajah Allah. Yadullah fawqa aydihim. Allah nurus samawati wal arda. Itu kan tentang Allah yang mana menjadi polemik ya, dalam tajsim dan tashbih. Yang kedua, Ibnu Utsaimin sebagai ulama salafi dan Ibnu Fauzan dan lain sebagainya termasuk Bin Baz mengatakan al-asyairah wal maturidiyah laysat min ahli sunnah. Mohon ditanggapi bahwa asyairah dan maturidi bukan bagian dari ahli sunnah. Bahkan mengatakan hum kufar, mereka adalah termasuk dari orang-orang kafir. Ketika berkata seperti itu, secara tidak otomatis Imam Syafi'i juga kafir karena bermazhab Maturidi. Sebagian besar ulama dan jumhur dari sejak zaman Rasulullah sampai abad sebelum ke-7 Ibnu Taimiyah itu bermazhab Asy'ari dan Maturidi dalam akidah. Karena hanya namanya saja Asy'ari dan Maturidi, sebenarnya pahamnya adalah dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Yang kami tanyakan, bagaimana komentar Anda ketika mengkafirkan, kata kalimat takfiri saudara-saudara kita? Karena tadi cantik sekali bicaranya, berbeda dengan di lapangan. Kami hanya ingin melihat jawabannya. Tadi semua yang disampaikan benar semua, cantik, indah. Kami juga ingin di lapangan seperti itu. Gitu. Itu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tanya pada Pak Profesor Said karena saya sudah paham atau tidak paham gitu. Maksudnya paham kalau mungkin 1 bulan gitu Pak. Saya dari tadi nunggu Pak Kiai Zainal Abidin, ini bedanya di mana? Kayak saya dengerin ceramah orang tambah beras saja. Padahal saya ada ilustrasi, mohon maaf Pak. Ya, aliran salafi itu adalah paling ditakuti di daerah saya, Pasar Minggu ya. Ya, Muhaimin Ghairu Iskandar ya. Bukan Iskandar ya. Jadi gini, ada tokoh yang pidato menjelang pemilihan ketua umum masjid di Pasar Minggu. Itu orang pinter juga, bukan orang awam ya. Nah, saya menginginkan untuk yang dipilih nanti dari Ahli Sunnah wal Jamaah katanya kan. Nah, saya arahnya ngerti gitu kan, saya tunjuk apakah yang dimaksud itu gitu kan. Itu adalah aktivis salafi. Ya, jangan sampai itu katanya. Jadi Pak Zainal Abidin ini ditakuti oleh orang Pasar Minggu gitu ya.
Bukan karena jenggotnya, jadi karena yang ngomong juga jenggotan gitu ya. Tapi saya mendengar sama seperti komentar teman tadi bahwa ini bedanya mana? Apakah Pak Kiai Zainal takut beda di sini? Padahal kita menunggu perbedaan itu gitu loh. Saya ingin tanya bahwa tadi ada semacam keberanian dari Syiah bahwa memang ada perbedaan, ada imamiyah dan lain sebagainya. Lalu Salafi kalau memang nggak beda ya udah nyampur aja sama saya sama NU gitu. Di Ittihatul Mubalighin, antum jadi ketua, saya sekretaris gitu aja. Gitu. Saya ingin tahu bedanya di mana itu. Mohon dijawab supaya grassroots itu tidak ketakutan sama Salafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik kepada dua narasumber dari segi istimbat hukum, baik dari NU maupun dari Salafi. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Profesor Kiai Haji Agil Munawar tentang kedudukan mazhab. Karena kalau kita bicara tentang kedudukan mazhab, terutama ada yang terjadi di masyarakat awam, artinya di masyarakat grassroots, itu sering persoalan-persoalan yang tidak prinsip menjadi pertentangan yang sangat tajam. Nah, oleh karena itu dalam istinbat hukum NU, apakah pernah NU atau ulama-ulama NU mengeluarkan tentang hukum mengikuti salah satu mazhab? Apakah mazhab Syafi'i, Hanafi, dan lain sebagainya? Karena kalau semuanya kita pakai, enak juga itu. Yang ringan-ringan aja kita pakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belakangan ini juga banyak berbeda pendapat di antara ulama, terutama dalam masalah organisasi. Di satu sisi ada yang ingin supaya syariat Islam tegak di Indonesia, tapi harus dibangun yang namanya khilafah yang diangkat oleh Hizbut Tahrir. Ini nggak ada sih Hizbut Tahrir ini. Nah, oleh karena itu, apakah di dalam Islam bisa kita mengambil istinbat, apakah wajib bagi umat Islam untuk mendirikan negara Islam? Walaupun sekarang negara sudah ada memang, hukumnya sudah ada, pemimpinnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah wajib? Itu entah kapan nanti terjadi, wallahu alam. Tapi hukumnya itu wajib nggak untuk mendirikan negara Islam? Karena kalau tanpa ada negara, tanpa ada kedaulatan, bagaimana syariat Islam bisa berjalan dengan baik, dengan lancar? Ini khusus kepada Bapak Profesor. Itu hanya dua aja. Kemudian kepada Salafi, Salafi ya. Kalau masyarakat umumnya membedakan tuh antara salaf dengan salafi. Kalau salafi ya yang sekarang beredar ini. Kalau salaf itu ulama-ulama salaf yang karangan-karangannya kita baca, terutama ulama salaf dari mazhab Syafi'i. Dan itu memang sudah amat sangat dikenal. Nah, oleh karena itu salafi dalam artian yang sekarang berkembang, saya sama dengan tadi itu ya. Saya juga udah ngomong nih, di lapangan sama yang ngomong ini berbeda nih. Saya sangat menarik istinbat hukumnya, kemudian menjelaskan tentang Imam Syafi'i, tentang Imam Hanafi, sangat tertarik sekali. Tapi betul bahwa ketika di lapangan justru berbeda. Sehingga ekstrimnya saya ngomong, ini ekstrimnya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang agak ekstrim. Seolah-olah Salafi ini tidak pernah berbicara jihad, tapi selalu berbicara masalah bid'ah, masalah khilafiyah, sehingga perpecahan. Apa ini ada pesan dari Amerika? Dibayar gitu ya, supaya umat Islam pecah terus. Seperti kasus di Iran antara Syiah dengan Sunni, itu kan pesanan ada. Apa di Indonesia mungkin seperti itu? Tapi afwan ya. Namanya kita berbicara muzakarah. Maksud saya hanya ingin mengklarifikasi betul apa tidak. Sebab saya dengar dari Roja misalnya, Radio Roja, kalau nggak salah di Lengsi, Bogor. Dan di antara fatwanya juga sangat ekstrim, terutama fatwa mengenai maulid, bola lah ya. Kemudian fatwa mengenai merokok,
itu tidak elegan gitu fatwanya. Jadi hukumnya mutlak haram siapapun. Bahkan enggak haram itu, haram. Jadi kalau seorang istri melihat suaminya merokok, kemudian rokok itu haram, lalu istri ingin supaya suaminya berhenti merokok. Nah sekarang suami tetap tidak mau berhenti. Apa harus jalan keluarnya? Minta cerai. Nah ini kan fatwa yang bisa membuat resah juga di Indonesia ini. Padahal rokok kan menyerap tenaga kerja itu. Enggak, saya nggak ngerokok. Nah ini mohon maaf. Nah, jadi saya ingin mengklarifikasi saja tentang yang namanya salafi. Dan kalau tadi istinbat hukum, pengambilan hukum dari kitab-kitab ulama, saya sangat senang sekali itu. Sehingga menambah ilmu buat saya. Nah oleh karena itu salafi ini pakai mazhab apa enggak sih sebetulnya? Atau bermazhab apa enggak itu? Saya kira itulah beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainuddin dari Jakarta Utara. Pertama, pertanyaan saya justru saya arahkan ke Profesor Sailatul Munawwar. Dan juga mungkin untuk acara ini bahwa memahami nas ini perlu dibatasi. Nas dalam masalah ahkam atau nas dalam masalah akidah. Sehingga nanti bahasan kita juga jelas. Ini akhirnya kan yang sebelah ahkam, yang sebelah akidah. Akhirnya kelihatannya ketika pada masalah hukum ketemu semua. Dan bahkan tadi ada penanya tentang masalah akidah. Saya ingin tanyakan pertama, berkaitan dengan masalah salaf, tapi saya justru tanyanya ke Ustaz Adi Munawwar. Karena di dalam kitab Jauharatut Tauhid, ini dibaca di pesantren. Ada satu nazam yang menarik. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Wa kullu hadyin lin nabiyyi qad raja' fama ubihaf'al wa da'ma lam yubah fatabi'is salihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Nah, itu menarik sekali. Kendati pun nanti Al-Baijuri dalam Tuhfatul Murid memberikan uraian yang mungkin bisa jadi tidak sama dengan uraian Ustaz Zainal nanti, karena ta'tarihi al-ahkam al-khamsah nanti dalam masalah bid'ah. Itu kan Al-Baijuri. Tapi sebenarnya bagaimana posisi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah takwil yang tadi juga sempat disinggung. Saya dulu di pesantren ada kitab namanya Al-Jawahirul Kalamiyah. Mungkin bapak-bapak juga kiai kenal. Di halaman yang ke-10 ditanya pengarang kitab ini Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi ketika menafsiri masalah semisal seperti Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ditanya soal mal muradu bil istiwa fi qouli subhanahu Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Beliau jawab al-muradu bihi istiwa'un yaliku bijalil rahman jalla wa'ala fal istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Nah, yang terakhir ketika beliau ditanya lagi ila man yunsabu ma dzakartahu fi ma'nal istiwa wal yadain wal a'yun, karena beliau jelaskan bahwa tangan ya sebut aja tangan, tentu tidak seperti tangannya makhluk. Mata ya mata, tentu tidak seperti matanya makhluk. Apa jawab beliau? Yunsabu dzalika ila jumhuris salaf. Perkataan itu dinisbatkan kepada mayoritas salaf. Ini akidah, Bapak, akidah. Berbeda dengan tadi ikhtilaf, mungkin nanti dalam masalah ta'wil perlu dilihat, dan juga tarjihur riwayat. Lalu kemudian yang menarik, beliau juga sebutkan tentang masalah madhabul khalaf dalam masalah ini, yaitu ta'wil. Wa ammal khalaf fa'aktsaruhum yufassiruna al-istiwa bil istila wal yad bin ni'mah awil qadra wal a'yun bil hifdzi war ri'ayah, dan seterusnya. Ditanya lagi beliau, ayyul madhhabaini arjah? Beliau jawab madhabus salafu arjah li'annahu aslam wa ahkam. Tapi Al-Baijuri dalam Jauharatut Tauhid balik, enggak. Beliau jawab begini, as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Ini kan berarti benturan. Ketika saya di madrasah diniyah belajarnya begitu, ketika naik lagi tingkat sanawiyah ketemu Tuhfatul Murid, beda lagi kiainya jelasin. Bukan. Dan ini sama-sama di Nahdlatul Ulama tentunya. Dan itu saja mungkin pertanyaan saya, dan mungkin untuk selanjutnya, kalau memang ingin memahami nas dalam wilayah apa ini? Kalau dalam wilayah fikih, panjang lebar nanti seperti yang dijelaskan oleh Profesor Sailatul Munawwar, kita nggak akan cukup. Tapi dalam masalah usul, masalah seperti masalah akidah, perlu kita batasi.
Sehingga tadi mungkin kembali kepada pertanyaan, apakah masuk di situ wilayah nanti takfir atau tidak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berusaha untuk meringkas. Yang pertama, kagum dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tidak pernah bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ternyata di dalam juga ada azan. Nah, di sini mungkin sudah keluar dari pemahaman teks kita. Syafi'i itu khadimus sunnah. Khadimus sunnah. Iya, khadimus sunnah, nasirus sunnah, apa saja gelarnya. Itu bisa ketemu dengan Rasulullah kapan saja. Beda dengan kita. Jadi mau ketemu dengan Rasulullah sekarang ketemu. Kita minta mimpi-mimpi tidak ketemu-ketemu. Tidak usah terlalu jauh Imam Syafi'i. Guru saya saja Syekh Yasin, Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, Abul Faid Alamuddin yang dikenal itu. Sanad saya semua dari mereka itu, dari beliau itu, di samping dari guru-guru yang lain. Semua ilmu harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, tidak ada berkahnya ngajar itu. Terus beliau mengatakan. Nah, saya pernah mengalami satu kesulitan. Dalam menulis disertasi ada beberapa hadis ketika saya akan takhrij, itu tidak ketemu-ketemu. Dari yang sudah matbu'ah sampai yang makhtutah. Makhtutah itu sudah pusing, kepala sudah pusing, mata sudah capek. Akhirnya saya datang saja ke beliau. Nah, beliau memang guru saya dan saya juga ngajar di Darul Ulum Ad-Diniyah itu 4 tahun. Ketika saya tanya ada apa, Agil ada masalah yang laka muskilah gitu. Iya, saya bilang ana muskilah. Ada 2 hadis yang begini-begini. Saya udah cari, mungkin kena capek karena gini. Saya mau tanya sama Syekh, apa teks hadisnya? Saya sebutkan hadisnya. Jawabannya, nanti malam saya tanya dulu sama Rasulullah. Nanti besok Zuhur datang ke sini. Apakah beliau betul mengatakannya, pernah mengucapkannya, dan nanti di mana itu adanya nanti saya tunjukkan. Besok pagi saya habis Zuhur, biasa saya kalau ada itu beliau katakan ada buku baru, ada. Kalau buku-buku baru yang berkaitan dengan asanid, itu dia paling senang. Langsung dibaca, dicoret-coret sama dia, nanti kasihkan sama saya. Besok pagi saya datang. Saya katakan hadis, saya semalam sudah ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah katakan benar 2 hadis itu beliau ucapkan. Adanya di mana? Coba cari di sini. Semuanya selesai. Jadi tidak usah kita berbicara yang Imam Syafi'i, ya level-levelnya Syekh Yasin saja sudah begitu. Ya, jadi mereka bisa bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ada kaitan dengan saya ini, salaf mana yang perlu diikuti juga kaitan dengan takfir tadi itu disinggung-singgung juga bagaimana pendapat saya gitu. Kalau saya mengatakan takfir itu bukan saya baca dari buku, di kelas saya pernah saya dengar takfir itu. Ketika saya kelas 2 ya, kuliah syariah, Ustaz Syarifuddin mungkin tahu, Syarifuddin karena beda fakultas kita. Di fakultas syariah itu akidah itu diajar oleh saya dulu kelas 2 itu Abdul Qadir Syaibatul Hamd. Seorang salafi yang luar biasa. Ketika dia menjelaskan ada satu topik, di situ ada teks ya dari Syarh At-Tauhid itu memasuki ke masalah hulu, masalah hulu itu. Jadi dikecamlah Al-Burdah itu, Busiri, Imam Busiri, ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi itu dikecamnya.
Akhirnya secara kaget saya, karena kursi saya nomor 6. Di sana kalau mumtazin gitu kan di kursinya di depan itu, maka tidak bisa keluar kita kan. Nah, saya terus mendengarkan ucapan itu, takfir terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, takfir kepada Hujjatul Islam Syekh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Akhirnya saya panasi, kata saya yang bertanya, kan tidak mungkin ya. Saya panasi teman saya ada di Syria, namanya Ahmad Hanushi. Saya bilang, ya Allah, go, Isal. Dia bilang gitu kan. Saya panas-panasi, berdiri juga dia. Berdiri, ana ya Maulana, andi soal. Ya. Saya berkata, masa adukah? Dia terus saya katakan, ana ya Maulana, kata, mundu sigari, hafidhu hadithan an Rasulillah, man kafara musliman, bahwa kafir. Fama ra'yukum an hadzal hadith. Merah mukanya. Lalu dia katakan, anta Arabi? Nah, mana Arabi, ada suril jinsi ya. Idzan barrah. Diusir dia keluar. Diusir dia keluar. Di sini kita temukan teks-teks begitu itu. Jadi inti perbedaan itu, sekaligus tadi menjawab Zainuddin, batasan salaf dan khalaf itu dari mana kita mulai? Jadi salaf itu dikatakan ma qabla al-qarni tsalits al-hijri. Di sebelum abad ketiga itu namanya salaf. Abad ketiga ke atas itu namanya khalaf. Nah, ketika kita berbicara nanti yang namanya al-asma was sifat, ya, asma was sifat, itu kita temukan mazahib. Mazahib yang justru mengagung-agungkan akalnya, itu tidak berani memberikan sikap. Maka kita kenal yang pertama, ya, itu yang namanya salaf itu. Yang kedua disebut dengan mazhab Mu'attilah. Mu'attilah itu atau mazhab al-munaf, ya. Munaf itu adalah mazhab Mu'tazilah. Ya, dia mengosongkan sama sekali asma wa sifat. Tapi yang salaf itu mengatakan nu'minu bima asbatahu Allah azza wa jalla li nafsi, ya, wa ma nafahu anhu, wa nu'minu ma asbatahu rasul nafsi wa ma nafahu anhu, dengan catatan min ghairi tamthilin wala tashbihin wala ta'tilin wala takyifin wala tahrif. Semua itu. Yang ketiga ada kelompok namanya mujassimah. Ini keterlaluan mereka ini. Jadi Mu'attilah, yang ini sebaliknya. Mereka mengatakan lillahi ainun wa ainuhu ka'ainil dan seterusnya. Nah, untuk dua kelompok ini naktafi ini firraddi alaihim biqaulillah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Tapi yang khalaf itu nanti sama dengan salaf, sama. Tapi di ujungnya nu'awwilu indal hajah. Nu'awwilu indal hajah. Ketika diperlukan, kita perlu takwil. Nah, maka tadi itu mana yang as-salaf ini aslam wal khalaf a'lamu dan seterusnya, apakah suaminya? Ya, nah, itulah perkembangan pemikiran yang ada. Perkembangan pemikiran yang ada di dalam akidah. Ya. Nah, batasan khalaf itu siapa? Tokoh khalaf itu kan Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari itu dianggap dia khalaf karena dia sudah lewat abad ketiga Hijriah. Karena dia wafatnya 323 Hijriah. Maka dia sudah dihitung sebagai khalaf. Nah, sekarang batasan salaf apa, nanti mungkin Ustaz Zainal Abidin yang menjelaskan. Nah, apakah kita, ya, di kalangan NU sudah biasa gitu, maka terjadilah perkembangan pemikiran. Aswaja itu apa saja sih? Aswaja itu apa? Apakah dia metode pemikiran, ya, ataukah dia aliran dalam pemikiran itu?
Ini yang enggak ini. Ya, di dalam beberapa muktamar itu enggak selesai itu. Ya, ada istimbat ahkam, dibuat metodenya. Tapi rincian dari situ, itu sampai sekarang enggak selesai. Ketika kita berbicara qiyas. Qiyas itu apa? Isbat, ilhaq. Enggak selesai. Katanya bermazhab salah satu dari mazhab yang 4. Ketika kita berbicara ilhaq, itu istilah yang digunakan oleh Hambali. Jadi usul fikih itu kaya dengan itlaqat, mustalahat, dan ujungnya nanti, ya setelah ada i'tiradat, i'tiradat apa? La athara lahu fil ikhtilaf. Hadzal ikhtilaf la athara lahu fil ikhtilaf fil furu' al-fiqhiyah. Tidak ada apa-apanya. Hanya diskusi melatih nalar kita untuk bisa mendebat orang dengan menggunakan logika. Maka usul fikih tanpa mantik mustahil. Jadi kalau orang mengatakan, oh saya belajar usul fikih, anak mau belajar mantik, bohong. Karena dengan mantiklah dia bisa berdialog dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah maka dari sini saya mencatat yang untuk saya, ya, kedudukan mazhab itu di mana? Jadi dasar NU itu bermazhab salah satu daripada mazhab 4. Milih siapa saja, boleh. Acuannya selama dia tidak keluar dari mazhab 4 itu, boleh. Maka, perbedaannya, buku yang muktamad itu yang mana? Kalau dalam Bahsul Masail menggunakan Isnailul Autor, Subulus Salam, tidak dipakai itu. NU tidak dipakai itu buku putih bukan buku kuning. Apalagi bicara fikih, lihat Fiqhus Sunnah, saya sabik. Fiqhus Sunnah itu bukan buku fikih. Saya sabik bukan fikih. Ya kita salah itu. Ya kita salah karena namanya Fiqhus Sunnah dianggap itu referensi fikih, bukan itu referensi fikih, bukan. Orangnya sendiri yang mengatakan begitu. Kitanya yang belum menerima informasi itu mungkin. Ya karena beliau itu direktur pasca sarjana saya ketika saya mengambil gelar doktor itu. Dia direktur saya. Saya setiap hari bertemu dengan beliau. Ya, jadi di sini nih. Nah, untuk itulah ketika kita berbicara apakah perlu kita tegakkan negara Islam? Kita ini sebetulnya sudah negara Islam. Hanya yang dituntut sekarang itu Islam yang sudah resmi dari Senayan itu. Kan itu, kalau belum disahkan di sana, belum menjadi negara Islam kita. Belum, tapi dalam praktek sudah melaksanakan ajaran Islam. Sudah. Tapi tidak disebut sebagai negara Islam. Negara Pancasila yang penduduknya mayoritas Islam. Ya. Jadi kalau ada gerakan-gerakan ingin memformalkan negara ini menjadi negara yang melaksanakan syariat Islam, silakan. Silakan ketika saya menjabat sebagai Menteri Agama, yang FPI, yang apa, silakan. Saya tunggu di gedung, di depan pintu DPR itu. Anda punya konsep, ajukan. Maka kita harus berbanyak dulu anggota dewan kita yang dari orang-orang yang mempunyai niat seperti itu. Kalau banyak, jadi itu negara Islam itu. Sekarang sudah negara Islam, nanti yang kita perbuat apa? Hah? Nah, itulah nanti itu. Jadi konsepnya apa? Mau khilafah, mau apa, itu nanti itu ya prosesnya. Jadi itu kembali kepada ayat inil hukmu illa lillah. Jadi orang-orang yang memperjuangkan itu karena ingin menyatakan tidak termasuk dalam wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun fa lahumul kafirun. Kami tidak termasuk di sana itu. Ya, niat bagus. Tapi perlu perjuangan. Ya. Sini itu Pak bersyukur, saya kan ada opini kita itu dituduh suka memecah belah. Nah, saya ingin jelaskan enggak gitu loh. Jangan malah dibalik-balik, ini kaidah kopiah di kaki. Gitu. Ini saya ingin meluruskan. Jadi
tolonglah kita dalam forum seperti ini coba semaksimal mungkin cari persatuannya, kagak cari perbedaannya, kata orang Betawi tuh. Itu makanya cari persatuannya. Nah, soal masalah ini banyak banget soalnya. Nah, saya minta antum menghadirkan kata kaidah in kunta nafilan fasihha wa in kunta mudda'iyan fadalil. Dalilnya mana ahli sunnah mengkafirkan Asy'ari? Di mana kitabnya, tolong ditunjukin sekarang. Terus kemudian karena kalimat kafir ini berbahaya, Pak. Karena Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Terus gini, kita tuh kalau ngomong agak sedikit ilmiah akurat, Imam Syafi'i Maturidiyah, lahirnya duluan di Mas. Ya apa ini? Tanpa akil sirat ini. Lahirnya itu duluan Imam Syafi'i, kemudian baru Maturidi. Masa ada orang belum lahir dinisbatkan? Ini logiknya muter-muter ini nanti. Jadi tolong, jadi kalau saya ingin menghadirkan suatu hal yang sifatnya ilmiah, itu data-data dipenuhi dulu, baru coba aja. Maturidi sama Asy'ari itu satu zaman. Tadi Bapak Akil Munawar bilang 300-an ke sono. Sementara Imam Syafi'i meninggal tahun 205. Itu. Terus kemudian soal masalah saya tadi alhamdulillah dikasih amanah sama Bapak Kiai Haji Akil Munawar untuk membedakan salaf sama khalaf. Salaf istilah lughawiyan atau syar'i. Kalau lughawi ya orang yang lebih dulu daripada yang sekarang ini akhir khalaf namanya dari si zaman. Tapi kalau istilahan semua orang yang telah berpijak pada ahli sunnah dan tidak tertuduh membuat kebid'ahan itu semua salah walaupun akhir. Dan semua orang yang tertuduh membuat kebid'ahan dalam agama itu khalaf walaupun awal. Contohnya Wasil bin Atha umpamanya itu, dan masih banyak Ubaid bin Amr dan yang lainnya. Ini menurut apa namanya? Nah, saya ingin Yahudi tadi. Soal Bapak ya, ini soal NU. Saya siap Pak, jadi sekretaris siap. Iya, siap. Saya datang ke sini lebih bawa baju NU. Cuman katanya Gus Dur, NU itu ada dua, NU kitab sama NU organisasi. Nah, yang NU nyelentang-nyelentang itu jarang baca kitab. NU yang nggak bener itu, banyak yang nggak bener kita. Coba kalau kita baca I'anatul Thalibin, tahlilan itu nggak boleh. Pak Akil Munawar insya Allah bisa baca di dalam Kitabul Janazah, ngumpul-ngumpul setelah kematian hari ini haram, makanannya mubadir. Loh, sing salah sopo? Saya itu cuma menukil kitab. Bahkan putusan Bahsul Masail Banyuwangi dan juga yang ada di mana ini di Tasik, saya semua insya Allah Pak, kitab NU saya masih utuh. Dan saya mendapatkan wejangan dari guru saya Bapak Kiai Najib, tolong kitab ini jaga. Dan tolong terus terang Pak, yang tukang nonton Gus Dur dulu di Jombang saya, nonton kemana-mana itu. Jadi soal masalah berbeda bukan Salafi NU, orang NU aja berbeda kok. Antum nggak percaya Gus Dur sama Muhaimin Iskandar beda nggak? Loh, antum ingin cari perbedaan ini. Tapi saya senang hadir ke sini cari persatuan bersama. Soal Salafi yang mana? Antum sekarang melihat ajarannya apa orangnya? Tapi kalau orangnya maaf Pak, Salafi itu beda-beda orangnya. Contoh Salafi saya dengan Abu Bakar, jelas hebatan Abu Bakar. Tapi kita ingin mencari ajarannya kan. Soal orangnya beda-beda. Namanya orang nggak maksum. Antum buat nilai suatu ajaran akan kacau. Makanya Muslim itu lebih baik dinilai dengan Islamnya, bukan dengan Muslimnya. Muslim orang ini colongan. Itu datang ke masjid nyolong sandal. Makanya di mana-mana Pak lihat itu amplifier di masjid itu kan di kerangkeng. Emang marmut? Enggak, karena dicolong orang takut. Makanya ada dialog antara sopir Kristen sama Islam, menang sopir Kristen. Itu Pak. Katanya sopir Kristen, masjid lo kagak ada piano sama kagak ada gitar. Katanya si sopir Islam, emang gedung film ada piano ada gitar? Oh enggak, masjid kami itu kalau ada piano ada gitar hilang. Kotak masjid aja hilang, lo kan menang. Nah, soal masalah sekarang ini Yahudi Pak, Masya Allah.
kita sepakat bahwa kita sekarang ini memelihara sunnah-sunnah Rasul. Itu ada cirinya untuk menyelisih Yahudi. Kalau Bapak nuduh kita kirimin rekening, tolong tunjukin rekening mana yang dari Simon Peres. Kalau sekarang rojak didanai umat, tolong tunjukin rekeningnya. Pak, kita ini sekarang, jangankan dari Amerika, dari Saudi susah dapat dana karena dituduh teroris. Itu. Terus terang Pak, karena apa? Casingnya sama. Walaupun saya juga sudah nulis jihad melawan teror, bahkan diserbu sama mereka. Itu loh. Jadi ini soal masalah tuduhan. Nah, soal masalah rokok ini. Saya itu datang ke sini dan saya senang diundang MUI ini karena ana denger rokok itu diharamkan MUI, Pak. Yang ana denger loh, Pak, nggak tahu itu. Katanya sih ketika saya datang ke Komisi Fatwa karena ada teman saya di sana, ada 2 kelompok yang mengatakan haram, ada 2 kelompok yang mengatakan makruh. Udah gini aja deh, kita kembali ke rokok. Merokok merugikan. Nah, udah. Kalau orang Padang pandai dagang, bukan etnisnya. Padang pandai dagang, orang pinter dagang. Kalau rugi biasanya dihentikan. Itu kalau kita berpikiran, apalagi kalau kita hanya ikut usul fikih tadi, darul mafasid kan gitu. Nah, bagi saya gitu loh Pak. Bagi saya rokok itu merusak kesehatan. Saya dulu merokok Pak, karena kalau nyantri di pesantren NU nggak merokok itu katanya kampung saya ibarat nggak cebok. Ya pasti merokok dan saya usahakan bisa berhenti alhamdulillah. Cuma saya keyakinan ini merusak kesehatan saya, itu aja. Lah Bapak punya keyakinan, monggo kita diskusikan terus. Intinya perbedaan itu ada wahananya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Soal masalah jihad. Masalah jihad enggak. Cuma kita tidak bisa jihad kecuali harus ada imam. Jangan terus dituduh Syiah loh. Syiah bedanya. Kalau Syiah itu ada Imam Mahdi kan gitu. Kita siapa saja imam yang sudah bisa memberikan rekomendasi untuk memimpin jihad silahkan dengan syarat. Karena gini Pak, ketika kita bicara masalah jihad itu kan nyerbu negara. Kalau nggak pakai izin imam, masuk nyerbu bareng-bareng. Ayo, mana negara mana yang kita serbu? Wah, Singapura aja rame-rame. Atau nggak usah ke Singapura, ke Glodok aja, ghanimahnya gede-gede komputer. Dan nanti kalau sekarang kita itu nyerang, menang kan dapat rampasan perang, Pak. Kalau nggak ada pemimpin, siapa yang bagi ghanimah rampasan perang itu? Lo mau sok royoan? Saya komputernya. Terus kemudian kan namanya perang itu kalau menang, nawan tawanan. Nah, tawanan itu ditawan, dibebaskan, atau dijadikan budak. Ini juga kebijakan imam. Makanya Allah mengatakan, yas'alunaka kepada siapa? Imam. Anil anfal. Itu. Jadi itu adapun madhab, saya seperti Pak Akil Surat, nggak ada Pak Akil Munawar, maaf, nggak ada perbedaan. Madhab itu dari kalimat, insya Allah Bapak Kiai tahu semua dari kalimat dahaba. Madhab berarti tempat berjalan. Kita menuju Quran Sunnah. Nah, kalau saya sekarang dalam satu masalah, kadang-kadang mantep Imam Ahmad, silahkan terjeh. Tapi dalam satu saat, saya mantep Imam Malik, contoh aja. Kita kadang-kadang menggunakan di Indonesia aja Pak orang awam ya. Semuanya Imam Syafi'i. Giliran sekarang jual kulit kurban. Apa itu pendapatnya Imam Syafi'i? Yakin kalau kita buka kitab-kitab kitab-kitab itu pendapat yang membolehkan jual jual kulit kambing adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Loh kan? Enggak boleh, kan? Contoh aja sekarang banyak orang NU yang sekarang bayar zakat fitrah pakai uang. Padahal Imam Syafi'i mengatakan haram, nggak boleh. Loh. Berarti di sini memang terjadi dua. Nah, saya itu memilih NU kitab. Nah, Bapak terserah mau NU organisasi, ya itu jalan masing-masing. Tapi saya lebih memilih NU kitab. Tadi semua ucapan saya ingin pertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kitab-kitab yang ada. Karena pada dasarnya gini loh Pak, kita ini kan orang atba, pengikut. Dan senior kita adalah ulama-ulama itu. Dengan kita mengikuti, insya Allah, ya oke. Demikian, saya kira yang bisa saya sampaikan itu. Dan mudah-mudahan saya berharap pertemuan ini berlanjut. Dan semakin kerak-kerak hati ini ada ketemu. Dan berangkatnya semua wa tawasau bil haqqi
wa tawassaw bis-sabr. Sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan dua paparan tanya jawab dan jawaban balik, kita bisa sampai kepada bagian akhir dari pertemuan ini. Kalau tadi pagi Pak Moderator, Pak Syekh, Pak Eka memberikan catatan kesimpulannya, kita sekalian ini bersama dalam usul dan berbeda di dalam furu'. Kalau sore ini boleh saya berikan satu kalimat untuk mencapai pemahaman nas, itu diperlukan pengetahuan lughat dan pengetahuan tentang konteks. Dan perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan madhabiyah, bukan perbedaan firqotiyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah madhab dalam berpikir, dan Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan klaim sebuah aliran. Kalau saya tangkap yang dibincangkan kedua beliau itu. Oleh karena itu di lapangan seyogianya takfir atau pembid'ahan atau yang sejenis itu mesti hati-hati betul agar supaya kaum muslimin dan muslimat ini bisa bersatu kembali dalam usul dan berbeda dalam furu'. Itu adalah masalah yang biasa. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, saya kira ini satu pertemuan yang sangat luar biasa.